Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammad wa sahbihi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Besar Nurul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan juga keluangan waktu untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala hapus segala dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amal ibadah kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan dan kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Khosaisul Ummat Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidina Imam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala anhu, beliau mencantumkan satu bab tentang keutamaan sholat. Jadi pembahasan pagi hari ini yaitu tentang keutamaan sholat ataupun pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Famin dalika, di antara daripada keutamaan sholat yaitu annas sholata tukaffirul khotoya. Sesungguhnya sholat itu fungsinya adalah menggugurkan segala dosa dan kesalahan. Jadi orang yang melaksanakan sholat maka dosa dan kesalahannya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 113, qala Allah taala wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya wa aqimis sholata tarafayn nahar, dan dirikanlah sholat dan kerjakanlah sholat tarafayn nahar, di ujung siang, yaitu sholat maghrib, yaitu sholat subuh, duhur dan asar, wa zulafa minal lail, dan juga ujung daripada malam, yaitu sholat maghrib dan isya. Ini adalah salah satu daripada penafsiran ulama. Jadi kerjakanlah sholat, maka pada waktu siang hari dan pada waktu malam hari, innal hasanati yudhibnas sayyiat, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin. Nah, ini adalah sebagai pengingat bagi orang-orang yang mengingat. Jadi artinya asbabun nuzul hadis ini yaitu ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ketika dia sudah melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Kemudian ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu sebelum waktu duhur, kemudian datang ke Masjid Nabawi, mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, saya sudah melakukan kemaksiatan, saya sudah melakukan dosa. Kemudian Nabi karena belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukum permasalahan tersebut, Nabi menyuruh menunggu sahabat tersebut. Tunggu sebentar, sampai datang waktunya adzan duhur.
Sahabat itu masih menunggu. Kemudian setelah adzan dia bertanya lagi, wahai Nabi, bagaimana ini, bagaimana? Kata Nabi, sudah tunggu dulu. Ya, tunggu. Nah, kamu ikut sholat bersama kami karena waktu sholat. Ya, ketika sudah adzan, terus kemudian jamaah sholat duhur. Ya, setelah sholat duhur, Nabi langsung menoleh kepada sahabat tersebut, kepada membalikkan badan, menoleh kepada sahabat-sahabat, kepada jamaah. Kemudian Nabi bertanya, mana tadi orang yang bertanya tadi? Ya, orang tadi kemudian mengacungkan jarinya, saya wahai Nabi. Ya, maka Nabi mengatakan, absyiru. Ya, kabar gembira buat kamu bahwa ketika sholat tadi, malaikat Jibril turun kepada saya, kemudian membawa ayat ini, ayat yang saya baca tadi. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Nah, jadi artinya yang digarisbawahi yaitu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Nah, di sini yang menjadi perkara adalah sholat itu tadi. Nah, kamu tadi kan sudah sholat berjamaah kepada kami, bersama kami kata Nabi, maka sholat jamaahmu tadi itu bisa menggugurkan, bisa menghapus dosa yang sudah kamu lakukan. Nah, itu dalam catatan kata ulama-ulama adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil yang kita lakukan sebelum sholat, kemudian kita melaksanakan sholat, maka otomatis langsung akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dosa besar kata ulama-ulama ya memenuhi syarat-syaratnya, itu syarat taubatnya itu tadi. Nah, ini adalah keutamaan dan kemuliaan sholat itu. Jadi sholat akan bisa menggugurkan dosa. Kata ulama di sini amal kabair fala budda laha min taubatin kama dalla ala dzalika hadits Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa fi riwayatin wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna ma lam tuhsal kabair. Wa fi riwayatin idztunibatil kabair. Adapun dosa besar maka wajib baginya untuk tobat sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Wa fi riwayatin wa ramadhanu ila ramadhan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Itu fungsinya apa? Kafaratun lima bainahunna. Ya, sebagai penggugur dosa-dosa antara keduanya. Jadi andai kata kita contohnya sholat isya kemarin malam, ya, kemudian setelah sholat isya kita mungkin melakukan dosa kecil, ya, terus kita tidur. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sholat subuh berjamaah ini adalah fungsinya untuk menggugurkan ya dosa-dosa yang sudah dilakukan setelah sholat isya kemarin. Maaf, kalau berzina berulang-ulang gimana? Ya, jadi kalau contohnya ini tadi pertanyaan yaitu kalau ada orang melakukan dosa besar terus diulang-ulang bagaimana? Ya, itu ketentuannya adalah ya taubat itu tadi. Ya, jadi tidak bisa terus kemudian setelah yang dicontohkan tadi perbuatan dosa besar tadi zina contohnya, setelah zina terus sholat. Apakah sholat tadi menggugurkan dosa? Tidak bisa. Ya, harus taubatnya dulu dibenarkan. Ya. Kalau sholatnya otomatis diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau memenuhi syaratnya. Nah, fungsi sholatnya tadi menggugurkan dosa kecilnya. Nah, kalau dosa besarnya tadi, ya orang tersebut tobat apa enggak? Ya, kalau enggak tobat, arti tadi itu diulang-ulang, ya tetap berarti dia enggak bisa diterima tobatnya tadi. Ya, kalau tetap meremehkan itu tadi, maka ditakutkan ketika dia belum sempat tobat. Ketika mati maka matinya naudzubillah min dzalik, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu fungsinya untuk menggugurkan dosa antara keduanya tadi. Contoh sekarang kita melaksanakan sholat subuh, ya, kemudian nanti pada siang hari sebelum duhur kita beraktivitas,
Kemudian kita mungkin melakukan dosa-dosa kecil, ya. Maka nanti ketika kita sholat duhur, maka sholat duhur tadi itu fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kita sebelum kita sholat duhur tadi. Itu fungsi seperti itu. Wal jum'atu ilal jum'ati, satu Jumat ke Jumat yang lain. Ya, kita kemarin sudah melakukan sholat Jum'ah berjamaah. Kemudian ini sekarang sudah hari Senin. Ya, ini hari Sabtu, hari Ahad kemarin kita beraktivitas, kita melakukan dosa. Nah, nanti Jumat depan kita sholat Jumat, Jumat depannya itu tadi fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa kita selama satu pekan tadi, satu Jumat tadi. Wa fi riwayatin wa Ramadan ila Ramadan. Nah, itu begitu pula dalam riwayat yang lain juga ada riwayat bahwa bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan yang lain itu fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa antara keduanya. Jadi kita tahun kemarin sudah melaksanakan sudah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Ramadan tahun 1444 Hijriah. Nah, maka dosa selama setahun sebelumnya itu digugurkan berkat Ramadan kita yang kita laksanakan pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Kita makmurkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Kafaratun lima bainahunna, itu fungsinya kafaratun sebagai penggugur dosa-dosa antara keduanya. Ya. Malam tusal kabair lah ini. Selagi dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Wa fi riwayatin idzajtunibatil kabair. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz jika dia menjauhi dosa besar. Ya. Jadi kalau dosa besar maka syaratnya tetap harus tobat. Ya. Tidak bisa orang awan mabuk moro contohnya. Pagi-pagi mabuk contohnya, terus siang sholat duhur, berarti dosaku di sepuro. Kok mari duhur mabuk meneh? Ya. Kok berarti sholat asar digugurno dosoi? Kok mari asar mabuk meneh? Kok sholat maghrib? Nah, itu tidak bisa. Harus tetap ketika dia setelah mabuk harus ada taubat tadi. Ya. Yang inti daripada taubat tadi adalah penyesalan dalam hati ketika dia sudah melakukan dosa tadi. Ya, lek ngelakoni dosa diulang-ulang iki jenenge gak tobat jenenge. Ya. Kalau bahasa Jawa namanya ya kapok lombok jenenge ya. Pedes tapi ya engko wae mangan goleki lombok, goleki sambel meneh ya itu. Engko mangan meneh goleki lah ini. Itu ndak bisa seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah salat itu menggugurkan dosa-dosa. Wa min dzalika anna sholata turfa'u darajat. Nah, kemudian fungsi sholat juga ataupun fadilah daripada sholat adalah turfa'u darajat, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawa Muslim an Ma'dan bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu qala laqitu Tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah au qala akhbarani bi ahabbil a'mal ilallahi taala fasakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ma'dan bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan laqitu Tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Tsauban, budaknya Nabi Muhammad SAW. Fakultu, maka aku bertanya kepada Tsauban, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bil jannah. Wahai Tsauban, tolong beritahukan kepadaku tentang satu amalan yang ketika aku mengamalkannya bisa memasukkanku ke dalam surga. Auqala, atau dalam riwayat ya, akhbirni bi ahabil a'mali ilallahi ta'ala. Ya, atau dalam riwayat yang lain ya, si Ma'dan mengatakan kepada Tsauban, wahai Tsauban, tolong beritahukan kepadaku tentang paling dicintainya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Summa sa'altuhu fasakata. Kemudian si Ma'dan tadi itu bertanya lagi, si Tsauban diam. Ya. Summa sa'altuhu salita faqala Tsauban. Nah, ini di antara adabnya para sahabat-sahabat itu seperti itu. Ya. Ini adab yang dicontohkan oleh para sahabat yang kemudian dibawa oleh para ulama-ulama kita. Jadi ketika ditanya itu gak langsung menjawab. Ya. Jadi Tsauban merasa bahwa beliau itu adalah
budaknya Rasulullah SAW itu diam ketika ditanya. Padahal beliau tahu. Artinya ketika beliau mendapatkan gelar budaknya Rasulullah, artinya beliau ini adalah orang yang sering bersama Rasulullah. Ya, karena setiap kali sering disuruh-suruh Rasulullah, jadi beliau tahu gerak-gerik ataupun keseharian Rasulullah SAW. Tapi beliau diam sampai ditanya 3 kali. Nah, ketika 3 kali beliau mengatakan sa'altu andalika Rasulullah SAW. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kata beliau Sauban. Faqala alaika bikathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan hatta biha anka khoti'atan. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang kamu tanyakan. Maka Rasulullah menjawab, alaika bikathratis sujud, hendaknya kamu banyak-banyak sujud. Ya, artinya hendaknya kamu banyak-banyak sholat. Ya, karena sujud itu adalah simbol terbesar dari sholat itu tadi. Fa innaka la tasjudu lillah, tidaklah sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sajdatan, 1 kali sujudan saja, illa rafa'akallahu biha darajatan. Kecuali Allah akan mengangkatmu dengan 1 sujudan tadi itu 1 derajat. Jadi kalau kita 1 sujud itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 derajat. Ya. Wa hatta biha anka khoti'atan, dan Allah akan menghapus bagimu 1 kesalahan. Kalau kita tadi sholat subuh, sujud kita berapa kali? 4 kali sujud kita. Nah, maka minimal kita itu sudah mendapatkan 4 derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang menafsiri derajat yang sering kita dengar tentang hadis, ayat, derajat-derajat, diunggano derajati mbek Gusti Allah, diunggano derajati. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, antara 1 derajat dengan derajat di atasnya, derajat 1 dengan derajat nomor 2, itu masih rotu khomsumiati amin. Itu kalau diibaratkan jarak di dunia ini, itu jaraknya kalau perjalanan 500 tahun. Jadi lek munggah itu munggahe jarake 500 tahun. Itu dapat kita bayangkan tingginya derajat, 1 derajat naik ke derajat yang kedua itu jaraknya 500 tahun. Itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab tafsir atau dalam kitab-kitab hadis tentang penafsiran 1 derajat ke derajat yang lain. Nah, ini kita tadi 4 derajat naik, berarti naik berapa? 2000 tahun. Lek melaku ini, lek perjalanan ini 2000 tahun itu sudah naik. Nah, ini artinya apa? Artinya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang bukan di dunia ini. Karena dunia itu darul amal. Wal akhiratu darul jasa. Dunia ini ya darul amal, tempat untuk kita amal. Wis pokoke dikongkon, diperintah wis lakonono. Ya ojo takon bayarane, apa meneh takon THR. Wis pokoke takon dikei perintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya kerjakan sudah. Tidak usah tanya berapa pahalanya berapa, bukan sekarang. Ya, tempat untuk memberikan balasan amal itu bukan sekarang. Nah, nanti wal akhirah, sedangkan akhirat itu darul jasa, tempat untuk pembalasan. Makanya banyak nanti di akhirat itu orang kaget. Mati kaget, loh, gak tahu nglakoni iki kok tapi kok oleh pahala iki. Karena sampean niat. Ya. Gurung tahu munggah kaji kok nanti di akhirat kok sudah dikasih pahala haji. Ya. Apa? Ya dia setiap pagi sholat subuh berjamaah, terus duduk di masjid sampai waktu isyraq, dia sholat isyraq 2 rakaat, terus kemudian pulang ke rumahnya. Itu kata Nabi sama seperti dapat pahala haji, taman. Bahkan Nabi sampai mentakkid 3 kali. Iki oleh haji sempurna. Nah, ketika nanti di akhirat, tuh gak tahu nggak kaji, tapi kok oleh pahala haji berapa ribu kali. Ya karena itu tadi kebiasaannya beliau subuh berjamaah di masjid gak pulang kecuali setelah waktu isyraq, waktu terbitnya matahari. Itu dalam hadis diriwayatkan bahwa orang semacam itu setiap harinya dapat pahala haji.
Ono wong kok apa namanya? Contohnya gak tahu melok nyumbang masjid contohnya. Tapi kok ketika di akhirat apa namanya? Dapat pahala. Nah, iki opo? Karena niat. Iki saking orang ini saking gak duwe ini gitu loh. Jadi lek duwe ya nyumbang kan gitu. Ya. Oh duwe meneng-menengan ae. Wis diumumno pengimaman guru mari contohe. Gak nyumbang-nyumbang contohe kan gitu. Ya. Dadi mek niat tok ya Allah lek duwe iki wis tak borong kabeh iki ndang mari contohnya. Lah itu dapat pahala niatnya. Ya, tapi jangan kemudian mari ngono mek niat tok kan gitu, enggak gitu. Ya artinya niat saja itu dapat pahala, apalagi itu tadi orang yang ya walaupun hanya nyumbang 1 sak semen itu sudah dianggap orang yang membangun masjid. Nah, siapa orang yang bangun masjid di dunia, maka dia berarti sudah membangun rumahnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah investasi di akhirat, yaitu itu tadi dengan kita apa namanya gemar senang untuk membantu masjid. Ya mudah-mudahan juga masjid kita itu cepat jadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi diangkat derajatnya. Wahat tobiha anha angka khotiatan, dan digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kali sujud dosa kita di dalam hadis riwayat yang lain itu ketika kita angkat dahi kita itu dalam riwayat dosa kita itu rontok dari dahi kita dalam riwayat yang lain itu. Nah ini kalau di sini riwayatnya bahwa 1 kali sujud itu sujudnya apa namanya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ya kita itu jangan menyepelekan masalah sholat. Ya. Kalau sekarang ini ya mohon maaf karena kemodernan alat ya. Alat-alat bantu ini di dalam sholat. Jadi orang itu kadang menyepelekan. Ya, kok iku enak iku, mohon maaf. Jadi ada orang yang contohnya memang beliau itu sudah udzur sholatnya. Tapi melaksa sholat di masjid. Ya artinya kalau karena sepuh contohnya berdiri lama pusing. Ataupun memang dia ya beliau punya sakit contohnya. Ya sholat dengan alat tadi. Dengan apa? Contohnya sekarang disediakan di masjid-masjid dimanapun ramai pakai kursi contohnya. Yaitu kalau kita melaksanakan sholat sunnah, ya dalam kondisi kita itu sehat, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu kita tidak ada udzur melaksanakannya dengan kursi tadi, ya ini bermasalah. Bisa jadi sholat kita tidak sah kan gitu. Ya. Iki lek wayahe arisan contohnya kuat lungguh. Ya. Tapi lek wayahe salat jarene ngelu aku sikilku kemeng ya. Apa jenenge? Asam urat dan macam-macam lah. Ya. Kolesterol dan mumet ya. Tapi lek ngenteni parsel iki antri parsel di kantor balai RW contohnya waduh masih setengah jam antri ngadeg ya kuat ya tapi lek wae salat jarene sikile kemeng kram dan macam-macam itu tadi. Nah ini bermasalah, ini harus diperhatikan. Nah, kalau salat sunnah tidak ada masalah, kita sehat salat sunnah duduk tidak ada masalah, cuma pahalanya dipotong kan oleh separuh kan gitu. Nah, begitu pula kalau kita contohnya salat sunnah dengan alat bantu pakai kursi itu tadi tidak ada masalah ya. Dahi kita tidak kita sujudkan ke tanah, ke bumi, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau sholat wajib kita tidak ada udzur, ini bermasalah. Bisa jadi sholat kita tidak sah, maka harus diperhatikan. Ya. Jadi takmir ataupun siapapun menyediakan kursi itu tadi itu memang buat orang yang sepuh-sepuh yang udzur, ya, si kuat aktivitas, ya. Cek kuat melaku dalam ya iki jarene Pak RW kuat senam iki ya. Bahkan senamnya paling aktif iki. Iki mare ngono lek salat nang masjid macak-macak dadi wong loro dadi wong iki kan bahaya ini. Kemudian dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa ini perlu diperhatikan bahwa salat itu annas salata sifaun lil arwah wal asbah.
Sesungguhnya sholat itu juga fungsinya adalah untuk menyehatkan roh kita dan menyehatkan badan kita. Ya. Sebagaimana puasa itu bisa memberikan kesehatan kepada orang yang melaksanakan, dalam hadis mengatakan sumu tasihu. Ya, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, ini juga diambil di dalam dalam praktek kedokteran. Ya, kalau ada orang mau operasi itu otomatis disuruh puasa dulu. Bahasanya kan gitu, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Bahasa mereka langsung sudah spontan, Bapak puasa ya, gitu. Padahal enggak harus niat, ya. Tapi dokternya sudah mengatakan Bapak puasa nggih, karena nanti siang mau operasi kan seperti itu. Itu karena apa? Ya karena mereka tahu. Ya, mereka membaca hadis tadi bahwa puasa itu adalah memberikan kesehatan kepada badan. Ya. Fa'an Abi Hurairah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu. Ya, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fis sholati shifaan. Sesungguhnya dalam sholat itu shifaan. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu kalimat dalam grammar itu kalimat itu terbagi menjadi dalam bab isim itu terbagi menjadi dua, ada ma'rifah, ada nakiro. Ya, ma'rifah itu sudah diketahui, sedangkan nakiro itu tidak diketahui. Ya, maka kalau ada lafadz yang menunjukkan nakiro artinya ketidakjelasan, maka berarti ini sudah menunjukkan faedah yang umum. Ya. Dalam ayat dikatakan inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya dengan kesulitan itu yusron, pasti akan ada berbagai macam berbagai macam solusi. Yusron itu adalah kemudahan. Jadi satu kesumpekan maka Allah menjanjikan berbagai macam solusi. Loh, itu dikembalikan, dibaleni meneh mbek Allah. Inna ma'al usri yusron. Jadi satu ayat itu dua kali. Artinya apa? Memberikan pemahaman kepada kita, ojo sumpek nemen-nemen. Kenapa? Karena ketika kita dirundung satu kesumpekan, satu kesulitan, Allah itu sudah menyiapkan berbagai macam banyak solusi untuk kesumpekan kita. Ya. Jadi lek wong naudzubillah min dzalik, stres ini berarti wong sing sudah naudzubillah min dzalik jauh dari Al-Qur'an, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan, sudah pasti Allah menjanjikan itu. Nah, ini dikatakan inna fis sholati shifaan. Sesungguhnya dalam sholat itu shifaan, ada obat, ada kesehatan, macam-macam sudah ada obat. Ya. Itu mungkin kalau kita kaji di dalam ilmu kedokteran itu banyak faedah-faedahnya itu tadi. Jadi kalau itu tadi, kalau Anda menyepelekan sholat dengan alasan Anda udzur, dengan catatan Anda sendiri, ya artinya udzur sakarepe dhewe contohnya, bukan udzur secara syar'i, ya maka bukan obat yang Anda dapat, ya memang penyakit itu tadi tambah nemen sakitnya. Ya karena apa? Ketika kita sholat secara benar, ya artinya secara normal, ya ruku, ya sujud, ya iktidal, ya duduk antara dua sujud. Nah, kalau ini kita praktekkan secara normal, maka penyakit akan menjauhi dari kita. Nah, kalau kita sudah dikasih obat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sendiri yang enggan ketika melakukan obat tersebut, mengkonsumsi obat tersebut, ya itu tadi, ya jangan salahkan kalau penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu gak mau menjauh, gak mau pergi. Kenapa? Ya karena kita sendiri tidak mau melaksanakan praktek sholat, sedangkan sholat itu adalah obat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah beberapa faedah dan keutamaan sholat yang sudah disiapkan, yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang masih banyak daripada keutamaan-keutamaan sholat ini
yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk kita bisa memperhatikan sholat-sholat kita khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberikan istiqomah kepada kita. Selepas bulan Ramadan mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar sukses di bulan Ramadan ini, dan terus di dalam bulan-bulan selain Ramadan mudah-mudahan kita semuanya juga terus mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga kita dikuatkan untuk istiqomah melakukan amalan-amalan ibadah di luar Ramadan, dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam penyakit yang diderita oleh kita semuanya, oleh keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang pandai-pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat tersebut terus ditambah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang keluar di bulan Ramadan mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.